Mungkin buat kalian para buciners akut, paham kali ya. Itu bikin overthinking parah. Dan tiap hari itu kayak bawaannya overthinking mulu. Hai, aku Ulfa. Ternyata bener banget tahu pernyataan yang bilang kalau perempuan itu gak disibukin sama ilmunya, dia akan disibukin sama perasaannya. Dulu aku memang mengkonsumsi pernyataan itu tapi aku nggak begitu peduli. Karena ya mungkin nggak begitu relate di aku ya. Cuman buat aku saat ini itu sangat relate banget. Dulu aku nggak relate banget karena aku dulu anaknya bucin ya kalau udah punya pasangan. Dan aku bisa dibilang bucin yang bahlul ya waktu itu. Karena saking bucinnya itu duniaku terpusat sama pasanganku doang. Aku nggak punya temen dan ya satu-satunya temenku ya pasangan aku aja. Pas dia nggak ngabarin tuh tantrum, pas typingnya beda itu overthinking. Pokoknya tuh kayak nyiksa banget gitu loh, tau gak sih? Mungkin buat kalian para buciners akut, paham kali ya. Jujur itu sangat nyiksa banget dan itu bikin overthinking parah. Dan tiap hari itu kayak bawaannya overthinking mulu kalau ada yang beda dari si doi. Dulu banyak banget yang bilang sama aku kalau aku tuh kurang kerjaan, aku tuh kurang nyibukin diri kayak gitu. Padahal menurutku aku sudah menyibukkan diri, kayak bekerja, terus ngerjain kerjaan rumah dan lain sebagainya, tapi tetap aja overthinking. Makanya kayak pernyataan itu tadi, aku cuma anggap angin lalu aja. Tapi makin kesini yang akunya jadi makin suka belajar, makin suka membaca, makin suka dengerin podcast soal self-awareness atau ya semacamnya itu. Jadi bikin aku tuh nggak kayak gitu lagi. Nggak yang kemudian langsung berubah 360 derajat sih. Cuman jadi ya lebih enteng buat nyikapin apapun. Overthinkingnya pun jadi ngurang banyak. Bukan masalah ada atau nggak adanya pasangan sih. Cuman buat ngadepin apapun jadi lebih santai, lebih slow aja gitu. Dan apapun yang terjadi tuh jadi dilihat dari segi positifnya aja. Enggak yang kemudian langsung berubah jadi si paling positif sih. Tapi hidup aku tuh jadi ngerasa lebih lega. Jadi lebih merasa tertata. Jadi lebih merasa ada arahnya gitu loh. Gak memungkiri ya, cewek dalam 1 bulan itu pasti ada yang namanya siklus perubahan hormon yang mana itu bisa ngubah mood cewek juga, biasanya sih gitu ya. Dulu sebelum aku belajar, waktu aku ngalamin siklus itu, ada orang yang ngomong dan gak mengena di hati aku. Itu overthinking itu bisa sampai parah banget, bisa sampai kepikiran aku kenapa, aku salah apa, kenapa sih dia kayak gitu, emang aku sejahat itu ya, emang aku pantas diginiin gitu kan. Cuman sekarang bisa lebih chill dan ya udah gitu, kayak capek aja gitu, ngapain aku harus mikirin kamu yang sikapnya kayak gitu ke aku. Ya mungkin adalah selentingan beberapa jam gitu, mungkin 1 jam kayak ngerudel, ih nyebelin banget ini gitu kan. Cuman sekarang itu jadi bisa lebih gampang banget gitu loh buat ngeredainnya. Kalau sekarang waktu aku masuk ke siklus yang membuat hormon sama moodku berubah, yang aku pikirin tuh malah hal-hal yang random, serandom, kenapa ya Tuhan nyiptain manusia? Terus kenapa perempuan yang katanya cari pahala itu paling mudah, tapi paling banyak juga masuk neraka? Dan sederet pertanyaan lainnya yang bisa membuat satu hari itu otakku penuh. Buat aku itu adalah perubahan yang cukup besar karena itu nggak menyakiti perasaanku, woy. Dan itu menurut aku juga nggak bikin aku nyakitin orang lain. Paling mentok ya aku chat orang gitu buat aku ajakin diskusi soal hal-hal yang aku pikirin tuh tadi. Dan nggak tahu ya, mungkin ini tergantung belajarnya apa juga kali ya. Cuman di aku makin otak kamu penuh nih, makin kamu belajar, itu jadi bikin hati kamu tuh juga ikut penuh juga. Emang gak yang kemudian langsung full ya, tapi setidaknya bikin hati kamu tuh gak kosong.
Dan kalau dulu aku takut banget kesepian karena overthinking, sekarang aku malah jadi suka kalau sepi ya. Karena aku jadi bisa mikir. Aku bisa baca buku, dengerin podcast, dan aku bisa ngerawat diri. Jadi walaupun aku sendirian, sepi nih, tapi aku nggak ngerasa kesepian. Paham nggak sih? Jadi pernyataan itu tadi menurut aku relate banget sih buat aku saat ini. Dan aku harap kalian yang belum bisa ngerasain apa yang aku rasain dari quotes itu tadi, bisa segera ngerasain. Karena sungguh, hidup yang nggak banyak overthinkingnya itu sangat nikmat sekali.